فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para bapak yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kalimat dari sebagian kalangan sufi tentang mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalangan tasawuf atau sufi adalah kalangan yang paling banyak berkonsentrasi di masalah cinta pada Allah, lebih dari masalah takut pada Allah, sehingga karena tidak balance, tidak seimbang antara rasa cinta dengan rasa takut dan rasa harap pada Allah, maka akhirnya mereka, yaitu banyak dari kalangan tasawuf atau sufi, berlebihan dalam mencintai Allah Azza wa Jalla di luar dari koridor yang disyariatkan. Saking cintanya kemudian memberikan atau melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dengan dasar cinta. Dan pernahkah kita mendengar perkataan sebagian dari kalangan ternama dari mereka di Indonesia, misalnya kita mengingkari perayaan-perayaan yang berkaitan dengan penghaturan rasa cinta kepada Nabi SAW, namun tidak ada tuntunannya perayaan itu. Kita ingkari karena itu nggak ada syariatnya. Namun kemudian mereka menjawab, untuk mencintai Nabi maka tidak perlu dalil. Apa arti dari kalimat-kalimat seperti ini? Yang penting cinta. Maka yang penting cinta. Maka lalu apa bedanya dengan agama Nasrani yang mereka sebut agama kasih? Yang penting cinta, atas nama cinta, demi cinta, mau melakukan hal yang tidak ada syariatnya pun, yang penting saya cinta. Ya, maka ini salah. Yang disebut mencintai Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana yang juga dikatakan oleh para ahli sufi pada waktunya di masa lampau dahulu, para di kalangan awail, orang-orang pertama dahulu. Dikatakan oleh Bishr bin As-Sari, laisa min a'lamil hubbi an tuhibba ma yubghiduhu habibuka. Bukan termasuk tanda-tanda cinta engkau mencintai apa yang dibenci oleh yang engkau cintai. Paham gak Pak? Bukan termasuk tanda-tanda cinta engkau mencintai apa yang dibenci oleh pihak yang engkau cintai. Antum mencintai fulan atau fulanah,
tapi antum suka dengan hal yang dibenci oleh fulan atau fulanah itu. Umumnya, globalnya, ini bukan merupakan bukti cinta. Kalau antum memang benar mencintainya, maka antum menyukai apa yang dia sukai dan antum turut membenci apa yang dia benci. Bukan justru sebaliknya. Antum mengaku saya cinta kamu, tetapi apa yang dia benci justru kamu sukai. Dan apa yang dia sukai malah justru kamu tinggalkan, gitu. Ya. Maka kalau seseorang mengklaim dirinya mencintai Allah, namun dia membenci sesuatu yang Allah murkai, berarti belum. Gitu loh. Ya. Kan banyak orang cinta Allah, cinta Rasul. Sampai beralbum-album itu. Tahun 98, 99 ada album cinta Rasul. Ya. Namun di dalamnya justru ada sikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dalam satu kaset tersebut juga ada beberapa hal seperti tawasulan yang sifatnya syirik dan bid'ah. Kemudian sikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Tahu lagunya, Pak? Ya Ali ya bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ana lebih hafal daripada antum, subhanallah. Bahkan congkoknya itu lebih hafal. Dan di sini dalam rangka apa? Cinta Rasul. Namun di dalamnya adalah tawasulan syirik, yang mana memang bertawasul kepada Rasul. Nah ini cinta yang kebablasan yang tidak sesuai koridor. Ya. Rasulullah SAW tidak menyukai, bahkan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Namun kemudian merayakan perayaan Nabi Muhammad SAW sampai larut malam dan mengganggu tetangga. Padahal Nabi larang akan hal itu. Itu hal yang tidak disukai Nabi SAW. Namun atas nama cinta kepada Nabi, maka melakukan seremoni atas nama Nabi untuk hal yang dimurkai oleh Nabi SAW. Maka ini disebut cinta palsu. Bukan termasuk tanda-tanda cinta benar kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka kata Abu Yaqub An-Nahrajuri, kullu man idda'a mahabbatallahi wa lam yuwafiqillaha fi amrihi fada'wahu batil. Siapa yang mengklaim mencintai Allah tapi tidak selaras dengan Allah dalam perintah Allah, maka klaimnya ini batal klaimnya. Karena dia tidak selaras dengan apa yang dia klaim. Kalau memang cinta sama Allah, harusnya amalannya selaras dengan apa yang Allah inginkan dari perintahnya dan larangannya. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallahi wa lam yahfaz hududahu. Bukan termasuk orang yang jujur dalam mengklaim cinta kepada Allah sementara dia tidak menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, yaitu hal-hal yang haram tidak dia jaga. Ya, maka ini bukan termasuk orang yang jujur dalam mengklaim cinta. Pak ini mana ya, Pak siapa? Pak antum mana? Wah, masa. Siapa? Ya, rahimahullah. Ya. Ketidakhadiran Pak Anto ini berbekas di hati saya, jemaah. Iya. Makanya ada kurang gitu. Rasa kurang. Kurang Pak Anto kurang satu. Tapi itu sangat berarti gitu. Kekurangan beliau itu sangat berarti, jemaah. Jangan kita underestimate beliau. Ya. Beliau yang mungkin kekurangan yang Allah berikan itu adalah keberkahan tersendiri sebenarnya. Kita mungkin Allah berikan yang lebih, misalnya dalam beberapa sisi, tapi boleh jadi orang yang berkekurangan itu hisabnya lebih sedikit dibandingkan yang berkelebihan. Ya. Makanya karena beliau nggak ada, mungkin kita cukup sampai sini aja kajiannya. Ya, kita ini jemaah ya, ada mungkin nggak kenal antum satu persatu, Pak. Mungkin Anda duluan yang berangkat, nanti dipanggil oleh Allah, atau antum duluan, kita nggak tahu. Ya, tapi ya mungkin nggak kenal nama di dunia, tapi kenal
muka. Cuman masalahnya muka nanti di akhirat semuanya tidak berambut dan masih seperti fitrahnya. Gimana cara membedakan? Allahu a'lam. Tapi pasti ketahuan siapa fulan ketahuan. Kalau memang kita ini ikhlas bersaudara karena Allah, pasti Allah pertemukan, Pak. Ya. Anda yakin? Gak mungkin gak Allah pertemukan. Kalau memang kita majelis ini betul-betul mencari ilmu untuk menggapai ridha Allah dan mempermudah diri kita di akhirat, akan ketemu insya Allah. Tapi ya, bagaimana cara kita lolos dari murka Allah dan azab Allah? Ya, kalau memang nanti juntrungan dan ujungnya adalah ke jannah, Allah akan pertemukan kita, Pak. Amin. Enggak ketemu, enggak tahu nama, mungkin di sini nanti di akhirat akan tahu sebaik-baik nama antum, kita akan saling kenal. Mudah-mudahan, semoga Allah mudahkan. Iya. Sekarang siapa di antara kita, mungkin Pak Senyoto yang saya masih ingat, mungkin yang sudah wafat rahimahullah. Dan mungkin ada beberapa jemaah yang sudah maksud bukan sudah wafat tapi pindah tempat. Bisa Pak Suratno siapa namanya? Subhanallah, lupa dulu namanya. Pak Sarno misalnya, nanti suatu saat akan ada lagi insya Allah. Tapi usia tidak ada yang tahu rahasianya, gitu loh. Maka memiliki sahabat-sahabat yang kadang nggak kenal nama tapi kenal banget secara hati. Kemudian sahabat ini baik, bisa memberi syafaat di akhirat, itu berharga, Pak. Lebih dari dunia dan seisinya Allah. Ya boleh jadi antum nggak tahu aib-aib ana nggak tahu aib-aib antum. Kemudian kita pernah saling berbuat baik dan saling bertanasuh, menasihati dalam rangka kebaikan, sholat berjamaah bareng-bareng, tidak ada suudzon antar kita. Dan kemudian mungkin di akhirat di antara kita ada punya banyak kasus di pengadilan akhirat. Ya mungkin berat. Namun kemudian ada orang-orang saleh semajlis yang memberi syafaat, ya Allah ini orang baik sama saya misalnya. Kita nggak tahu. Boleh jadi syafaat tersebut Allah Ta'ala menjadikan ada yang saksi orang ini baik. Yang kemudian Allah Ta'ala ridho, kita nggak tahu. Ala kulli hal, kita memang dianjurkan untuk bersahabat dan berteman dekat dengan orang-orang yang saleh, yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau kita ngelihat orang dan kita ingat, kalau lihat dia mesti ingat duit, maka sebaiknya jauhi orang itu. Ya, bukan karena dia jelek, belum tentu juga gitu loh. Cuman kita tuh kalau bisa bersahabat dekat dengan orang yang mengingatkan kita akan akhirat walaupun orang itu enggak alim gitu. Tapi kalau kita dekat sama dia yang kita ingat akhirat gitu loh. Kalau bisa dekat sama seperti itu. Iya, dekat sama yang seperti itu. Tapi kalau dekat sama fulan, ingatnya dunia aja. Maka kalau bisa minimalisir deh. Ya, minimalisir. Begitu. Ya ala kulli hal jemaah sekalian. Kadang-kadang ingat di majelis-majelis lain wallah, tiap majelis itu ada karakteristik tersendiri. Begitu juga di Al-Muhajirin. Kita kan sejak tahun berapa? Pak Haji, tahun berapa? 2017. Berarti sudah hampir 6 tahun sebenarnya ini. Bisa dikatakan 6 tahun mungkin, 2017. 2018, 2019, 3 tahun. 2020, 2021, 2022, ini 2023 ini Desember besok. Hampir 7 tahun bahkan. Subhanallah. Dan Anda lihat sebagian dari jemaah 2017 kelihatan tua. 2023 tambah tua. Iya. Iya. Wajah-wajah yang sama. Ya subhanallah. Zaman-zaman ketika masa-masa anak mencoba jengkol ketua DKM, ya, jengkol takmir, ya. Ya Masya Allah, ya. Kita nggak tahu jemaah sekalian, siapa tahu kita beramal di masjid ini, di rumah Allah ini amal yang bisa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kita nggak tahu. Maka maksimallah, teruslah sholat berjamaah. Ya di masjid-masjid lain, kalau emang udah nyaman di masjid Muhajirin, sholat di masjid. Karena orang yang akan mensolati Anda adalah orang yang selama ini sholat bareng Anda itu. Jadi kan seperti itu.
Kalau orang yang mensolati Anda misalnya di daerah lain misalnya, wafatnya di Tangerang misalnya, ya, yang kenal sama Anda sedikit, gitu kan? Maka mungkin ketulusan doa mereka ya sesama muslim aja. Tapi kalau Anda wafat dan disolati oleh orang-orang yang selama ini merapatkan shaf bersama Anda, maka ketika mereka berdoa itu lebih dalam gitu loh. Ini teman saya, ini sahabat saya, Rob, engkau cabut sahabat saya. Iya. Makanya istiqomah aja Pak, istiqomah aja Pak. Ya, udah dunia itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tinggal gimana kita mengukir cinta kita pada Allah Azza wa Jalla dengan segala yang Allah takdirkan di kehidupan ini gitu loh. Dengan segala mungkin punya penyakit yang Allah Ta'ala titipkan pada diri kita. Itu kan untuk mengukir cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seberapa cinta kita kepada Allah Ta'ala ketika dirundung kesulitan, musibah, penyakit. Karena boleh saja dia orang yang diberikan kesehatan total dan waktu luang, ambles cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Udah hilang, cintanya langsung ke dunia, berbalik. Wallah, hati kita itu mudah berbalik ketika dimudahkan. Syukur-syukur hati kita mudah kembali kepada Allah ketika dipersulit, maka itu lebih baik. Ya. Kadang dipersulit dunia membuat kita kembali kepada Allah, yang mana itu keadaan terbaiknya kita. Dan seringkali dipermudahnya dunia membuat kita berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu seburuk-buruk manzilah, kesian, keadaannya enggak enak, enggak baik. Taib, kemudian waqala Ruwaim, berkata Ruwaim, al-mahabbatul muwafaqatu fi jami'il ahwal. Ya, cinta itu adalah selaras di segala keadaan. Maksudnya cinta kepada Allah adalah keselarasan selalu di segala keadaan, selalu setuju dengan yang Allah Ta'ala perintahkan atau khabarkan, selalu percaya. Wa ansada, dan kemudian bersyair, walau qulta li muttu sam'an wa ta'atan. Seandainya engkau berkata padaku, matilah engkau, maka aku akan mati dalam keadaan sami'na wa ta'na kepada Allah. Wa qultu lida'il mauti ahlan wa marhaba, dan aku akan berkata kepada yang menyeru kematian, yaitu maksudnya di sini adalah malaikatul maut, ahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai malaikatul maut. Siapa di antara kita yang siap seperti itu sekarang? Masya Allah. Amalan masih kayak gini ya. Dosa juga subhanallah. Siapa sih yang siap? Enggak ada, belum ada yang siap. Belum ada yang siap ya. Enggak. Belum ada yang siap di antara kita. Yang merasa siap pun karena enggak ngaca. Seandainya ngaca, enggak siap dia. Karena apa? Banyak kesalahan. Yang mungkin luput dari ingatan. Ya. Apa yang akan kita tampilkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti itu. Baik, kalau ingat kita kezaliman kita, kesalahan kita jemaah. Ya, terhadap diri sendiri, menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Makanya di antara doa yang sangat penting sebagai doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis sahih itu Rasulullah SAW tuturkan kepada Abu Bakar wasiat beliau kalau sebelum salam baca itu, Allahumma inni zalamtu nafsi sampai akhir. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak dan tiada yang mengampuni kecuali Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Anda ingatkan jemaah sekalian, pagi dan petang maka zikirlah diantaranya dengan sayyidul istighfar. Ya, bisa dicari di internet, gampang sekarang. Itu setelah subuh atau setelah asar, antara asar dan maghrib. Ya, kalau nggak sempat, ya setelah matahari terbit atau setelah maghrib kalau misalnya nggak sempat di sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka sampai akhirnya. Ya, itu kata Nabi SAW, kalau seseorang tulus berkata, mengucapkan itu, makanya tulus di sini berarti kan antum harus apa, Pak? Harus paham artinya, Pak. Hafal bagus, tapi paham juga artinya.
Dan tulus berarti apa? Benar-benar hatinya itu menggelora dengan makna yang ada di lafal itu, gitu loh. Jangan cuman hafalan doang, Pak. Pahamin setiap kata, pahamin. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau ada penciptaku, engkau Rabbku. La ilaha illa anta, tiada berhak disembah selain engkau. Khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya sampai akhirnya. Siapa yang membaca itu di pagi hari, kemudian mati setelahnya atau siang harinya, masuk surga dia. Dan siapa yang membaca itu di sore hari, kemudian mati dia di malam harinya, masuk surga dia. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Kita itu nggak tahu apakah sebelum wafat kita baca la ilaha illallah atau enggak, kita nggak tahu. Tapi minimal, ayo, ini ada modal nih Pak. Kita punya kunci dan modal di sore hari dan kunci dan modal di pagi hari. Itu anda wasiatkan kepada diri anda dan juga jemaah rutin. Jangan pernah lupa. Perlu dialarmin deh Pak. Supaya ngeh tuh alarm tuh. Zikir pagi petang gitu. Atau saya baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar tuh tuannya istighfar. Tingkat istighfar level paling tinggi. Boleh juga kata sebagian ulama diucapkan di sebelum subuh, di sepertiga malam terakhir. Karena dianjurkan itu waktu sahur, dianjurkan untuk beristighfar. Kata Allah Azza wa Jalla, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir, Pak. Coba banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kalimat-kalimat menunjukkan i'tiraf, pengakuan. Tapi pengakuannya ini kalau bisa ada Al-Quran dan ada hadisnya. Ada lafal dari Al-Quran dan ada hadis yang terbaik. Atau pakai bahasa sendiri, Allah saya mengakui dosa-dosa saya Allah, kalau nggak bisa dengan lafal Arabik. Jangan nyanyian Abu Nawas segala lah. Ilahi lastulil firdaus. Ini namanya doa ihtiraf, doa pengakuan, tapi ini bisa menjadi kebid'ahan karena lafalnya juga nggak baik. Nah, udah gitu nyanyian pula, bukan suatu bacaan yang baik. Baca doa Sayyidul Istighfar boleh sebelum azan subuh. Ya, baca. Ya. Baik, kemudian wa yashhadu li hadzal ma'na aidha qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang selaras maknanya dengan ini perkataan Allah Azza wa Jalla. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, qala ashabun Nabi SAW, berkata para sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadida. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami dengan cinta yang sangat. Fa ahabballahu an yaj'ala li hubbihi alama, maka Allah Ta'ala ingin menjadikan untuk cintanya itu suatu tanda. Maka turunlah ayat ini, kalau memang kalian mencintai Allah maka ikutilah Nabi SAW. Maka seseorang kalau dia sering beramal bid'ah, getol berbuat bid'ah, berarti sebenarnya cinta dia ke Allah itu kurang. Karena itu nggak ngikutin Nabi SAW. Kemudian, wa min huna yu'lamu annahu la tatimmu syahadatu la ilaha illallah illa bi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Dari sini kita tahu, enggak bisa persaksian la ilaha illallah itu enggak bisa sempurna kecuali dengan persaksian wa anna Muhammad Rasulullah. Itu harus dikorinkan, harus disandingkan, enggak bisa satu saja. Memang benar sebelum wafat kalau bisa baca la ilaha illallah. Tidak harus dengan Muhammad Rasulullah. Tapi itu kan kontekstual sebelum kematian. Ya, adapun secara lafal dan praktik amalan sehari-hari, maka kita harus mengkorinkan dan menyandingkan dua ini. Harus ikhlas la ilaha illallah, harus ikut sesuai sunnah Muhammad Rasulullah. Fa innahu idza alima annahu la tatimmu mahabbatullahi illa bi mahabbati ma yuhibbuhu wa karahati ma yakrahu, fala tariqa ila ma'rifati ma yuhibbuhu wa ma yakrahu illa min jihati Muhammadin al-muballighi 'anillahi ma yuhibbuhu wa ma yakrahu. Kalau dia tahu bahwasanya, kalau kita tahu nih bahwasanya cinta kita pada Allah itu enggak bisa sempurna kecuali dengan cara mencintai
apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dan mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, itu kan harus pakai ilmu. Bagaimana kita tahu apa saja yang Allah benci? Bagaimana kita tahu apa saja yang Allah cintai? Maka harus dengan ilmu. Nah, ini nggak bisa direka-reka dengan perasaan, melainkan dengan apa? Dengan wahyu. Maka tiada jalan untuk mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci kecuali dari arah Nabi Muhammad SAW, sang mubaligh, yang menyampaikan tentang Allah, apa yang dia cintai, apa yang dia benci. Fasarat mahabbatullahi mustalzimatan li mahabbati rasulihi wa tasdiqihi wa mutaba'atihi. Maka jadilah cinta kepada Allah itu melazimkan harus apa? Mencintai Nabi Muhammad SAW, mempercayai Nabi Muhammad SAW, ikut pada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita sering dengar nih, masyarakat atau rakyat biasa, orang-orang awam bilang, kata orang tua zaman dulu, kalau maghrib anak-anak jangan kelayapan. Itu kata bapak saya tuh, kata nenek moyang kita, kata orang, itu kata Nabi Muhammad. Yaitu masukkan anak-anak kalian ke rumah ketika matahari sudah mulai agak tenggelam, yaitu waktu maghrib, menjelang maghrib, beberapa menit menjelang maghrib. Karena saat itu setan-setan sedang keluar. Dan itu benar, Pak. Itu bukan kata nenek moyang. Emang itu perintah dan anjuran Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang bilang kayak gitu, kata orang tua saya kayak gitu, bukan kata orang yang lebih tua dari orang tua Anda. Ya coba, Nabi Muhammad SAW lebih awal dulu, udah ngomong kayak gitu. Jadi ini bukan khurafat ini. Bukan apa suatu hal yang sifatnya apa ya? Mitos, bukan mitos. Nah ya, mitos. Ini hakikat, benar terjadi. Tapi banyak tuh anak-anak pada. Kalau ini kan udah jelang mau isya, nggak apa-apa. Kalau mau isya mah nggak apa-apa. Tapi pas maghrib itu, wah, enggak tuh kalau maghrib jalanan ini rame. Ya itu rata-rata setan juga kan. Maghrib nggak jelas di mana, nggak sholat maghrib. Ya, nggak, coba aja Pak survei Pak. Coba mereka ketemu masjid sholat nggak? Nggak, rata-rata. Umumnya kita nggak bisa membohongi itu. Kenyataan yang pahit Pak. Kemudian yang dagang-dagang di pinggir jalan nih, kira-kira pada sholat nggak? Susah kita katakan mereka ahli sholat, susah. Karena kan kenyataannya kelihatannya mereka nggak ada, kayak nggak mau sholat gitu. Banyak dari mereka kayak gitu. Ya, saya sangat disayangkan. Bagaimana mau disebut mencintai Allah kalau kayak gini? Dan ketika Nabi bilang anak-anak masukin ke rumah kalau udah, kecuali kalau emang anak-anak ini ada kepentingan pengen tadarusan atau sholat berjamaah, itu pun bukan dengan cara kelayapan. Tapi memang sih kalau di yang lebih terjadi kayak di gondol wewe istilahnya, kalau istilah orang kampung itu ya jelang-jelang maghrib, itu anak kecil yang suka main sendirian jelang maghrib itu biasanya, atau pernah berapa kali ada cerita ya itu di gondol wewe bahasanya hilang gitu. Hah? Lampor, itu bahasa orang yang sudah mengalami masa penjajahan sepertinya. Ya. Kalau Jawanya di gondol wewe. Ya. Kalau lampor laki-laki. Berarti ada muzakkar muannas berarti ya, Masya Allah ya. Kalau wewe emang wewe perempuan, harusnya laki-lakinya wowo, Pak. Iya. Itu memang terjadi memang. Tapi biasanya terjadi di desa-desa itu, Pak. Kalau di kota orang hilang, itu bukan setan jin biasanya nyulik. Setan manusia itu sendiri, udah jadi setan itu. Gitu. Jadi orang kota itu subhanallah ya. Semoga kita nggak termasuk yang seperti itu. Nah, kalau seseorang memasukkan anaknya menjelang maghrib ke rumah, udah jangan. Karena dia tahu ini hadis Nabi menyuruh seperti itu, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya, ini orang tua nih. Bukan sebatas mencintai anak.
mencintai Allah dan Rasulnya juga dengan berittiba kepada perintah Rasul SAW. Ya begitu Pak. Ya. Apalagi anak gadisnya gitu kan. Ya, kemudian juga di surat At-Taubah ayat 24 ya Allah Subhanahu wa taala mengkorinkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakanlah jika nenek moyang kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, harta kalian, perdagangan kalian dan seterusnya lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tinggal kalian tunggu aja tuh bencana dah. Ya. Dan juga banyak dari dalil yang menunjukkan dikorinkannya, disandingkannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang siapa memiliki karakter atau kriteria ini maka dia menemukan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Bismillah. Manis itu umumnya disukai sama orang. Maka manisnya iman itu membuat pemiliknya itu terasa nyaman dengannya. Dan manisnya iman itu berawal dari kolbu. Dari kolbu. Ya. Kalau kolbu tenang, enggak kepikiran keterlaluan, enggak emosian, enggak suuzon, enggak overthinking, itu sebenarnya lebih mudah dijalani, Pak. Ya kan, Pak? Sebagaimana Bapak-bapak sudah lebih senior dalam masalah kehidupan. Ya. Sebelumnya saya naik motor kemana-mana itu hanya pakai jaket butut yang udah robek sana robek sini, Pak. Dari dulu dinasihati oleh teman-teman agar pakai rompi tambahan, pelindung ya gitu ya. Dulu pernah sih pakai itu dulu. Tapi panasnya pun gitu. Karena ketat dia. Maka saya nggak mau habis itu karena kalau udah lepas sampai tempat kajian atau sampai apa itu gerahnya minta ampun, nggak enak gitu, mandi keringat. Maka Allah Taala beri saya taufik untuk beli lagi, ya itu barangnya ada di pojok tuh Pak. Kalau mau coba boleh. Ya jaket, alhamdulillah tiba-tiba istri saya membelikan baru, masya Allah, jazakallah khair, dibeliin baru. Branded, ya, ori lagi, ya, masya Allah. Tapi sebenarnya pakai uang saya belinya itu masalahnya. Nah kemudian, ya, pas juga seketika itu saya beli jaket rompi kulit itu. Alhamdulillah. Tadi saya pikir ya bakal panas. Memang agak panas, cuman karena pakai yang sampingannya tuh bolong gitu, lowong gitu, tinggal ditali gitu kan, bukan yang ini ketat banget, ternyata enggak sepanas itu. Dan juga kalaupun panas, ada hatinya diademin aja dengan dengerin kajian, murojaah. Ya udah enggak usah dipikirin itu panasnya. Dan ternyata sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih sehat, lebih nyaman naik motor. Bahkan kata beberapa hamba Allah lebih kelihatan gagah gitu. Katanya, Pak Ade jangan batuk lah Pak Ade. Pak Ade batuk Pak Ade. Kalau dia menggagah langsung batuk beliau. Iya, itu batuk apa tuh artinya Pak? Jadi dari apa? Dari mindset Pak. Kalau misalnya kita ngerasa ini sengsara, ini sulit, ya udah, memang sengsara, memang sulit. Ya. Nah kalau mencintai Allah dan Rasulnya dan itu butuh pengorbanan, kalau dijalani dengan iman, manis rasanya. Siapa di antara antum yang sekarang lagi sedih Pak? Enggak, sedih itu memang ada, kesedihan itu ada. Kadang kesedihan itu, kadang tragedi, peristiwa itu membekas pada diri orang, itu enggak bisa dihilangkan. Seperti kulit yang suatu ketika tersayat, bekasnya enggak bisa hilang, permanen. Itu mungkin, dalam hati mungkin ada traumanya, tapi iman ketika sudah menjadi dasarnya, maka segala trauma itu bukanlah suatu halangan untuk mengecap manisnya iman. Ya, bukan suatu halangan. Trauma akan sesuatu itu bukan suatu halangan untuk mengecap manisnya iman. Bahkan semakin diuji, semakin diberi musibah, itu semakin tajam keimanannya, semakin tinggi, semakin luhur tingkatannya.
Makanya tiga hal yang kalau ada orang ini ada pada hatinya tiga hal ini, maka dia menemukan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Wah, ini berat, beneran ini berat banget, Pak. Berat. Tapi kalau Allah berikan taufik, orang bisa berjalan di atas koridor ini, di dalam lorong yang indah ini, di tengah-tengah taman yang indah ini, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun dari opini manusia dan pandangan manusia. Ya. Ketika semua orang telanjang, antum pakai pakaian sendiri, pasti antum yang disorot. Kenapa antum pakai pakaian? Ketika semua orang salah, antum benar sendiri, antumlah yang disalahin. Tapi ketika antum tahu itu, antum benar, semuanya salah gitu loh. Benar, saya tahu ini benar. Kalian yang nggak ngerti. Tapi kalau yang dicari ridha Allah dan mencari pahala Allah dari Allah dengan mengikuti Nabi SAW, maka dia nggak nyari opini orang lain. Bisa nggak pakai gitu, Pak? Berat, Pak, berat, tapi bisa. Kalau nggak mungkin bisa, nggak mungkin Allah bebankan kita di sini, karena Allah tidak akan membebankan seseorang di luar kapasitas, nggak mungkin. Kita bisa sebenarnya, cuman kita belum tentu mau dan Allah mungkin belum memberikan taufik pada kita. Bisa, Pak. Bisa kita itu nggak mendengar, ya kedengaran, tapi nggak mau menyampai ke hati pendengaran kita itu tentang opini jelek manusia tentang sunnah ini. Lanjut jalan. Yang saya cari ridha Allah. Yang saya lakukan adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Sudah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun selain dari keduanya. Sebenarnya semua dari kita tanpa kecuali bisa sebenarnya. Hanya kita keberatan kadang-kadang, masih mikirin dunianya gimana, entar nggak laris lagi, entar. Begitu, Pak. Begitu, sebenarnya begitu. Ya, sebenarnya begitu. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintai karena Allah. Ini juga bukan hal yang mudah untuk banyak konteks. Mencintai seseorang, dia nggak mencintai kecuali ya karena Allah. Gimana sih bentuknya mencintai karena Allah? Antum tidak melihatnya dengan pandangan dunia, baik untuk nyari untung darinya semata secara keduniaan, atau menghinakannya gitu loh, menyanggapnya rendah, enggak. Yani antum mencintainya karena Allah Ta'ala, antum mendekatinya karena di balik kedekatan ini ada balasan ridha Allah berupa pahala, gitu loh. Jadi yang dikejar pahala ridha Allah Azza wa Jalla. Yang kalau orang ini berbuat zalim, antum terzalimi, walaupun antum berhak untuk nuntut, tapi sebenarnya antum nggak merasa begitu rugi. Iya. Yang diambil hak antum baik kehormatan atau harta, harga diri dan seterusnya, itu nggak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan janji Allah. Sekarang diantara kita siapa yang nggak pernah jelekin sama orang? Kalau nggak pernah, nggak mungkin hidup. Siapa diantara kita yang nggak pernah diribahi tetangga? Ada pasti. Siapa diantara kita dari usia kecil, balita sampai sekarang sedewasa bapak-bapak misalnya, yang belum pernah ada satupun yang menurunkan kadar kehormatan Anda? Siapa? Enggak ada, pasti ada. Tapi sekarang Anda bisa di masjid ini nafas baik, rizki lancar. Coba. Berpengaruh enggak omongan mereka sekarang? Enggak, Anda aman di sini. Aman dalam keadaan dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala yang melimpah dengan di majelis ilmu, di rumah Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Kalau seseorang ketika mendekati orang lain karena fokus karena Allah Azza wa Jalla, maka jelas yang dicari itu bukan orang itu secara zatnya, Pak.
Tapi yang dia cari adalah apa di balik persahabatan ini? Yaitu ridha Allah. Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Bahkan dalam masalah perserikatan, kerjasama, keduniaan pun, usahakan kalau memang antum mencintainya bukan karena dunia ini. Tapi saya melakukan ini karena ini adalah amanah. Karena ini adalah suatu penghasilan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Ya. Biasanya yang mencintai teman karena Allah Azza wa Jalla itu tidak akan berprinsip habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang itu pasti apa? Dunia. Karena ketika kita mencintai saudara kita karena manisnya iman, kita tidak akan pernah membuangnya. Karena dia tidak akan pernah menjadi sepah, melainkan dia ladang pahala kita. Beneran Pak? Kenapa sepah dibuang? Karena nggak ada ladang lagi di situ dunianya. Tapi justru biasanya ladang amalan itu ada di orang miskin atau orang kekurangan, orang butuh bantuan. Itu ladang kita tuh sebenarnya itu. Dan mereka yang lebih termarginalkan, dibuang, tidak dipedulikan, biasanya kayak gitu. Yang lebih orang pedulikan apa sekarang? Orang kaya, artis, pejabat, cal aja. Karena ada rekaman, ini tahun-tahun politik berbahaya memang. Ya. Artis mau nikah. Heboh. Padahal di antara kita ada yang nikah berkali-kali. Biasa aja. Iya kan? Iya. Artis nggak mau nikah. Heboh juga. Ya. Artis cerai, heboh. Apalagi sekarang ini, subhanallah, sekarang ini media ini dosanya luar biasa cuma. Urusan rumah tangga artis dan seterusnya diekspos. Emang dari dulu sih, emang penyakitnya dari dulu kayak gitu. Dia ekspos gitu. Subhanallah. Komentar dari netizen banyak banget, terutama ibu-ibu itu. Ummahat. Kalau terjadi perceraian pasti yang salah laki-laki. Jika laki-laki yang menceraikan, yang salah nih laki-laki nih. Udah salah nggak tahu diri laki-laki. Kalau laki-laki di gue cerai, yang salah laki-laki juga. Pasti gara-gara ini. Iya. Dan kalau laki-lakinya bertahan sama dia padahal bertengkar, salah laki-laki juga. Kenapa? Nggak diceraikan. Pas diceraikan, disalahin juga. Subhanallah. Ummahat itu. Subhanallah. Hidup mereka seperti apa sih? Udah sana makan, aduh. Subhanallah. Kadang lisan banyak ceplosan, jemari juga banyak ceplosan juga gitu loh. Orang yang enggak nahan opini. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan habis. Ini kapan azan kok enggak azan-azan ya, Pak? Hah? Dari jam 18.50 loh saya nunggu azan. Saya tunggu kapan, cepetan gitu. Iya. Gimana? Enggak ada pantau sih. Masya Allah. 2 menit lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah an yakraha an yarji'a al kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dia setelah hijrah dia nggak mau kufur lagi. Sebagaimana dia nggak mau dilempar ke neraka. Jadi punya masalah yang buruk, dia nggak mau kembali terjerumus seperti masa lalunya. Ya, orang seperti itu kok bisa manusia iman terasa? Karena ketika orang sudah hijrah benar-benar, itu godaan untuk kembali ke masa lalu itu kuat. Apalagi kalau misalnya penyakit atau maksiat tersebut sampai ke hati dulunya, itu memori masih ada, kenangannya masih banyak. Wah, itu dahsyat itu ujiannya. Kalau dia mencintai karena Allah, kalau dia lillahi ta'ala, maka dia akan mengecap manisnya iman dalam berhijrahnya. Ya. Ayo sok dia azanin lah. Kayaknya udah mau azan ini. Saya udah dengar ya. Baik, jadi tadi 3 hal yang jika ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya
menjadi yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada siapapun selain keduanya. Dan dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan darinya, sebagaimana dia tidak mau dijebloskan ke neraka. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fahadhihi halus saharati lamma sakanatil mahabbatu qurbahum. Inilah keadaan para penyihir Fir'aun dulunya, ketika cinta kepada Allah Ta'ala telah menempati kalbu-kalbu mereka. Samahu bibadli nufusihim wa qalu li Fir'aun iqdi ma anta qadih. Mereka mempersilahkan untuk mendermakan jiwa-jiwa mereka, biarin dibunuh Fir'aun, sambil mereka berkata, wahai Fir'aun, putuskanlah sesuai keputusanmu, lakukanlah sesuai keputusanmu. Karena kan setelah mereka melihat ya bagaimana ular yang tadinya tongkat Nabi Musa alaihissalam, ya itu mereka tahu bahwasanya yang ini ular beneran gitu loh. Kan battle tuh, bertarung antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Dan dengan sihir mereka, syaitan itu menipu, mengelabui pandangan mata orang-orang sekitar. Dan para penyihir ini tahu persis bahwasanya tali yang mereka lempar tetaplah tali. Tapi di mata orang-orang, bahkan mata Nabi Musa, melihat ini adalah ular. Jadi yukhayyalu ilaihim, dikhayalkan. Jadi syaitan itu dengan izin Allah semuanya bisa menyihir mata orang. Makanya apa namanya? Sirap, apa sih namanya sirap itu artinya apa sih? Hah? Beda ya? Oh, itu lebih ke hipnotis tidur gitu ya. Enggak, bukan sirap berarti. Gendam. Nah. Apa itu? Gundam Dharma dong. Oh, Gundar itu ya. Oh enggak, ini bukan itu. Ini sihir mata, Pak. Sihir mata. Jadi dikhayalkan di mata orang gitu loh. Kalau bahwasanya itu ada jin, bahwasanya itu berubah, padahal enggak sama sekali. Itu setan banyak seperti itu. Enggak, kalau hipnotis itu lebih ke pikiran dipermainkan apa ya? Diajak ngomong pikirannya kalau hipnotis itu, Pak ya. Diajak nurut gitu. Enggak, kalau ini tuh matanya itu dibuat seolah-olah dikhayalkan ada ini padahal enggak. Hah? Benar, Pak. Nah, kalau misalnya ya hipnotis, tapi hipnotis beda juga, Pak. Kalau hipnotis itu ya terhipnotis juga sih ya gitu ya. Kadang setan itu gini loh, seseorang melihat jin, padahal itu nggak ada di situ gitu loh. Tapi dia ngelihat, gitu. Baik dianya atau orang lain juga, padahal di situ nggak ada. Makanya di kamera nggak ada itu jin, tapi di mata orang-orang kelihatan. Berarti ini setan ini sedang menyihir pandangan mata dari manusia ini. Nah, ada juga kasus sebaliknya. Di kamera kelihatan, orang pada nggak ngelihat. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih. Mungkin jinnya nggak pakai scanner yang baik kali ya. Pengen diliput ya, Pak ya. Pengen dilegendakan di film gitu. Nah, di sini setan-setan yang dimiliki oleh penyihir Fir'aun itu kerjaannya bukan mengubah bentuk atau mengubah wujud tali menjadi ular, bukan, tapi menyihir pandangan mata orang aja tugasnya. Hakikatnya itu tetaplah tali. Ya. Dan para penyihir itu melihat itu sebagai tali karena ya tahu, saya tahu ini tali gitu. Tapi orang-orang lihatnya ular. Nah, Nabi Musa aja bisa tersihir. Ini menunjukkan bahwasanya sealim apapun orang, bukan tidak mungkin matanya yukhayyalu ilaihim, tapi untuk terhipnotis enggak. Beda, Pak.
Orang yang berilmu atau sering zikir nggak bisa terhipnotis, nggak bisa. Tapi terkhayalkan bisa. Ini beda makanya. Terhipnotis kan itu kan berarti kan dia ada ketundukan, kayak nggak sadar. Kalau hipnotis gitu Pak. Kalau ini beda. Nabi SAW ketika disihir itu kan kisahnya apa? Dikhayalkan beliau melakukan sesuatu padahal enggak gitu loh. Tersihir itu matanya, begitu. Itu bedanya. Nah, ketika Nabi Musa lah yang kemudian melempar tongkatnya, ular beneran, ada taghyir beneran, jadi berubah tongkat jadi ular. Itu dilihat oleh semua orang, bahkan penyihir itu kemudian ngelihat sendiri, ini beneran kok ini mah, ini beneran bisa matok, ini nggak main-main berarti ini Musa nih. Ini benar dari Tuhan ini, gitu kan? Makanya Pak, penjahat itu lebih tahu mana yang benar, mana yang salah di babnya, di tema itu, gitu loh. Ya paham ya Pak? Penipu, dia tahu siapa penipu, siapa yang enggak, ya enggak Pak? Paham nggak Pak maksud saya Pak? Iya, gitu. Nah penyihir dia tahu mana yang cuman KW atau palsu, karena dia tahu permainan sihir gitu loh. Dia tahu jin-jinnya, mana yang ini bukan beneran, ini bukan sihir ini perubahan beneran. Makanya akhirnya mereka kemudian mengakui Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Ini nggak mungkin, ini dari Tuhan ini, karena nggak mungkin dari setan kayak gini. Kalau dari setan kita akan melihat ini sebagai tongkatnya Nabi Musa doang, tapi enggak, ini berubah. Marah Firaun, langsung kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, Rabbnya Musa alaihissalam. Maka kemudian mereka masuk Islam. Marah Firaun, kalian kok saya sewa, kok malah jadi kayak gini, gimana sih? Dia ancam bakal dibunuh oleh Firaun. Sok silakan atau dibunuh. Ini karena kenapa mereka kemudian menyerahkan diri mereka, silakan dibunuh, enggak murtad lagi gitu, enggak? Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya iman, enggak mau kembali ke kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana enggak mau masuk neraka gara-gara kekufuran itu. Begitu jemaah. Ya, jadi kadang-kadang hijrah itu resikonya nyawa. Taubat itu resikonya nyawa. Ada yang taubat resikonya harta. Ada yang taubat resikonya keluarga. Begitu. Ya, seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Mungkin materi kita cukup sampai situ insyaallah. Tidak ada pertanyaan kan, Pak? Ada. Kalau tidak ada langsung loh kita qomat. Oh, 2 menit 48 lagi, betul. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja sampai sini. Kemudian mungkin qomat langsung ya, Pak ya. Enggak qobliyah dulu kan? Qomat langsung ya. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.